Logika di balik keajaiban. Mari kita bicara dengan logika agar pikiran rasional Anda bisa menerima kebenaran ini. Fisika kuantum memberitahu kita bahwa pengamat mempengaruhi apa yang diamati. Partikel subatomik berperilaku sesuai dengan harapan sang pengamat. Jika Anda mengamati hidup Anda dengan kacamata kekurangan, partikel-partikel tersebut akan membentuk realitas kemiskinan. Diam adalah cara untuk berhenti melakukan pengamatan yang salah. Dengan diam, Anda menghentikan proyeksi negatif yang terus-menerus Anda pancarkan. Ini memberi kesempatan bagi medan kuantum untuk mengatur ulang dirinya sendiri sesuai dengan cetak biru yang lebih tinggi. Keheningan adalah tombol reset bagi realitas fisik Anda yang sedang kacau. Prinsip entanglement atau keterikatan kuantum menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terhubung. Saat Anda mengubah getaran di dalam diri Anda melalui keheningan, Anda secara otomatis mempengaruhi orang, tempat, dan kejadian di luar sana. Anda tidak perlu mengejar orang untuk membantu Anda. Getaran Anda akan membuat mereka merasa perlu untuk menghubungi Anda. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak kita bisa berubah strukturnya melalui latihan mental. Meditasi Henning secara teratur mempertebal korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas ketenangan dan pengambilan keputusan. Ini berarti secara biologis, Anda menjadi lebih cerdas dan lebih tahan terhadap stres. Spiritualitas dan sains hanyalah dua bahasa yang berbeda untuk menjelaskan kebenaran yang sama. Energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Keinginan Anda sudah ada dalam bentuk energi di medan non-fisik. Tugas Anda bukan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, melainkan menurunkan frekuensi energi tersebut agar bisa memadat menjadi materi. Dan alat untuk menurunkan frekuensi tersebut adalah perasaan yang tenang dan diam. Bayangkan Anda adalah sebuah radio. Jika Anda ingin mendengar musik klasik, Anda tidak bisa berada di frekuensi musik rock. Anda harus memutar tombolnya dengan presisi. Keheningan adalah cara Anda memutar tombol frekuensi tersebut menuju saluran kelimpahan. Tanpa ketenangan, tangan Anda akan gemetar dan Anda tidak akan pernah tepat berada di saluran yang benar. Jadi, jangan anggap diam sebagai kegiatan yang sia-sia atau mistis belaka. Ini adalah teknologi batin yang sangat canggih. Anda sedang mengoperasikan mesin paling rumit di alam semesta, yaitu kesadaran manusia. Dengan memahami logikanya, Anda tidak lagi ragu untuk mempraktikannya setiap hari dengan penuh keyakinan. Menjadi tuan atas realitas sendiri. Anda adalah penulis, sutradara, sekaligus aktor utama dalam drama kehidupan Anda sendiri. Kebanyakan orang hidup sebagai figuran dalam skenario orang lain karena mereka terlalu bising untuk mendengar suara Tuhan di dalam diri mereka. Menjadi tuan atas realitas berarti mengambil kembali kendali atas perhatian dan energi Anda dari dunia luar. Dunia mungkin mencoba mendikte apa yang mungkin dan tidak mungkin bagi Anda. Mereka akan menggunakan angka, berita, dan opini untuk membatasi Anda. Namun seorang master tahu bahwa dunia luar hanyalah proyeksi dari layar batin. Jika film di layar tidak memuaskan, ia tidak mencoba merobek layarnya, ia mengganti film di proyektornya, yaitu kesadarannya. Gunakan kekuatan diam untuk membangun benteng perlindungan di sekitar jiwa Anda. Jangan biarkan energi negatif orang lain masuk dan mengacaukan frekuensi Anda. Anda tidak perlu berdebat untuk membuktikan kebenaran Anda. Kebenaran yang sejati bersifat tenang dan tidak butuh pembelaan. Biarkan hasil hidup Anda yang menjadi bukti yang tak terbantahkan. Keberlimpahan sejati adalah ketika Anda merasa damai, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Itulah kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan anehnya, saat Anda sudah memiliki kedamaian itu, kekayaan materi akan mengalir masuk dengan derasnya karena ia tidak lagi menemukan hambatan berupa kemelekatan dan ketakutan di dalam diri Anda. Teruslah melatih diri dalam keheningan. Jangan berkecil hati jika hasil fisik belum terlihat besok pagi. Pohon jati yang besar membutuhkan waktu untuk tumbuh, namun akarnya sudah menghujam dalam jauh sebelum batangnya terlihat tinggi. Begitu juga dengan manifestasi Anda. Ia sedang tumbuh di dimensi yang tidak terlihat sebelum meledak ke dunia nyata. Jadilah pribadi yang puitis namun tetap logis. Cintailah kehidupan dengan segala misterinya, namun pahamilah hukum-hukum yang mengaturnya. Dengan menggabungkan spiritualitas dan logika, Anda menjadi manusia yang utuh. Anda tidak lagi menjadi peminta-minta yang malang,
melainkan pencipta yang berdaulat atas setiap detik napas Anda. Ingatlah, kekuatan terbesar Anda bukan terletak pada apa yang Anda lakukan, melainkan pada siapa Anda saat Anda tidak melakukan apa-apa. Di dalam diam, Anda terhubung dengan sumber segala kuasa. Gunakan kekuatan itu dengan bijak, gunakan untuk kebaikan, dan tontonlah bagaimana alam semesta bekerja keras untuk memenuhi setiap kerinduan hati Anda yang paling dalam. Energi pengejaran adalah frekuensi yang memancarkan sinyal ketidakhadiran. Saat seseorang sangat menginginkan sesuatu hingga merasa sesak, secara metafisika ia sedang meneriakkan kepada alam semesta bahwa ia tidak memiliki hal tersebut. Alam semesta dalam hukum pantulannya yang sempurna hanya akan memberikan lebih banyak kondisi tidak memiliki kepada orang tersebut. Ini adalah jebakan psikologis dan spiritual yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kesepian. Mengejar adalah tindakan yang lahir dari rasa takut, ketakutan bahwa apa yang diinginkan tidak akan pernah datang jika kita tidak memaksanya. Namun, dalam hukum mekanika kuantum, pengamat yang terlalu tegang akan meruntuhkan fungsi gelombang menjadi hasil yang tidak diinginkan. Ketegangan internal menciptakan resistensi dalam medan energi Anda. Resistensi inilah yang menjadi dinding tebal antara diri Anda dan impian yang seharusnya sudah menjadi milik Anda. Bayangkan seekor kucing yang akan menerkam mangsanya. Ia tidak berlari kencang dari kejauhan dengan berisik. Ia diam, membeku, dan menyatu dengan lingkungan hingga keberadaannya tidak terdeteksi. Kekuatan terbesar justru muncul saat tidak ada gerakan yang sia-sia. Kebanyakan manusia justru melakukan hal sebaliknya. Mereka menciptakan kebisingan mental yang luar biasa sehingga frekuensi keberhasilan tidak bisa mendarat. Dalam sains kita mengenal hukum usaha terbalik. Semakin besar upaya sadar yang dipaksakan untuk mendapatkan hasil spesifik, semakin kecil peluang hasil itu terwujud secara organik. Ini terjadi karena ego mengambil alih peran kecerdasan tak terbatas. Ego selalu merasa kurang, sedangkan roh selalu merasa cukup. Transisi dari ego menuju roh dimulai ketika Anda menyadari bahwa pengejaran adalah penghinaan terhadap kelimpahan diri. Seringkali keinginan yang paling kuat justru menjadi penghalang terbesar bagi manifestasi. Hal ini dikarenakan keinginan tersebut dipenuhi dengan emosi kebutuhan yang mendesak. Emosi butuh adalah racun bagi daya tarik magnetis. Anda harus belajar untuk menginginkan sesuatu tanpa merasa membutuhkannya untuk merasa utuh. Kedamaian sejati muncul saat Anda menyadari bahwa Anda sudah utuh tanpa tambahan apapun dari luar. Mari kita lihat air yang tenang di sebuah telaga yang dalam. Air itu tidak perlu mengejar bayangan bulan agar muncul di permukaannya. Cukup dengan menjadi tenang dan jernih, bayangan bulan akan hadir dengan sendirinya tanpa diundang secara paksa. Begitulah cara kerja realitas. Ia adalah cermin dari ketenangan internal Anda, bukan hasil dari kelelahan fisik Anda. Oleh karena itu, langkah pertama untuk memaksa alam semesta tunduk adalah dengan berhenti memaksanya. Lepaskan cengkraman Anda pada hasil akhir dan mulailah mengamati bagaimana energi Anda berubah. Ketika tekanan untuk mendapatkan sesuatu hilang, ruang kosong yang tercipta akan segera diisi oleh keberadaan hal tersebut. Diam adalah magnet yang paling kuat di alam semesta ini. Anatomi keheningan kosmik. Keheningan bukan sekadar absennya suara, melainkan kehadiran kesadaran yang murni tanpa gangguan. Di balik hiruk-pikuk atom yang bergerak cepat, terdapat ruang kosong yang luas dan diam yang menopang seluruh ciptaan. Ruang kosong ini adalah sumber dari segala kemungkinan, sebuah medan di mana setiap niat ditanam dan ditumbuhkan. Saat Anda memasuki keheningan, Anda sebenarnya sedang pulang ke rumah asal mula segala materi. Secara biologis, saat tubuh berada dalam kondisi diam yang dalam, sistem saraf beralih dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Gelombang otak melambat dari beta yang kacau menuju alfa dan theta yang harmonis. Dalam kondisi ini, gerbang menuju pikiran bawah sadar terbuka lebar. Inilah saat di mana komunikasi antara manusia dan kecerdasan kosmik terjadi tanpa distorsi ego. Banyak yang mengira bahwa untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta,
atau alam semesta, mereka harus menggunakan kata-kata yang indah. Padahal bahasa asli alam semesta adalah getaran, dan getaran yang paling murni ditemukan dalam keheningan. Kata-kata seringkali membatasi makna, sementara diam mencakup segala sesuatu yang tidak terucapkan. Di dalam diam, niat Anda menjadi jauh lebih tajam dan murni. Keheningan adalah ruang di mana waktu berhenti menjadi linear. Dalam meditasi hening, masa lalu dan masa depan melebur menjadi satu titik kekekalan, yaitu saat ini. Inilah dimensi di mana keajaiban diciptakan, karena di sini tidak ada keraguan tentang kapan sesuatu akan terjadi. Segalanya sudah terjadi di dalam medan energi sebelum ia memadat menjadi materi di dunia fisik. Ilmu pengetahuan modern melalui teori Dawai menyatakan bahwa segala sesuatu adalah getaran. Jika hidup Anda terasa sumbang, itu karena musik internal Anda terlalu bising dengan kecemasan. Keheningan berfungsi sebagai proses penyelarasan ulang instrumen jiwa Anda. Ketika instrumen itu selaras dengan keheningan kosmik, maka melodi keberuntungan akan mulai mengalir tanpa hambatan. Jangan takut pada kesunyian yang muncul saat Anda sendiri. Kesunyian adalah ujian bagi mereka yang belum mengenal dirinya sendiri. Bagi mereka yang bijak, kesunyian adalah sahabat yang membisikkan rahasia-rahasia besar tentang masa depan. Di dalam kekosongan itulah struktur realitas baru mulai dirancang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari logika manusia. Memahami anatomi keheningan berarti memahami bahwa Anda adalah bagian dari kekosongan yang cerdas tersebut. Anda bukan sekadar debu di alam semesta, melainkan alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Ketika Anda diam, Anda membiarkan alam semesta bekerja melalui Anda, bukan melawan Anda. Inilah dasar dari kekuatan tanpa usaha. Seni merasa sudah memiliki. Konsep hidup dalam akhir adalah kunci utama dalam mengubah garis takdir. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri, melainkan tentang memilih frekuensi emosional yang mendahului kenyataan fisik. Kebanyakan orang menunggu bukti nyata untuk merasa bahagia, padahal rahasianya adalah merasakan kebahagiaan terlebih dahulu, agar bukti itu muncul. Alam semesta selalu merespons siapa Anda saat ini, bukan siapa Anda ingin menjadi di masa depan. Ketika Anda merasa sudah memiliki apa yang diinginkan, getaran kekurangan Anda seketika lenyap. Getaran kepemilikan ini sangat kuat karena ia tidak lagi menuntut atau memohon. Perasaan sudah selesai menciptakan kevakuman energi yang memaksa realitas fisik untuk menyesuaikan diri. Ingatlah bahwa dunia materi adalah hasil akhir, bukan penyebab. Penyebabnya adalah perasaan internal Anda. Bayangkan Anda sedang duduk di kursi penonton bioskop dan filmnya sudah selesai dengan akhir yang bahagia. Anda tidak lagi merasa tegang atau cemas tentang nasib tokoh utamanya karena Anda sudah tahu hasilnya. Itulah kondisi mental yang harus dijaga dalam keseharian. Berjalanlah, berbicaralah, dan bernapaslah dengan keyakinan bahwa kemenangan Anda sudah tercatat dalam buku sejarah waktu. Teknik ini mengharuskan Anda untuk mengabaikan bukti-bukti panca indera yang mungkin berkata sebaliknya. Jika saldo bank Anda kosong namun Anda ingin kelimpahan, Anda harus mampu merasakan kekayaan di dalam jiwa tanpa terpengaruh oleh angka di layar. Ini adalah keberanian spiritual tingkat tinggi. Anda menjadi tuan atas perasaan Anda, bukan budak dari keadaan luar. Dalam ilmu neuroscience, otak tidak bisa membedakan antara kejadian nyata dan imajinasi yang dirasakan dengan emosi yang kuat. Saat Anda bersyukur atas sesuatu yang belum terlihat, otak Anda melepaskan senyawa kimia kesuksesan seolah-olah hal itu sudah terjadi. Perubahan kimiawi ini magnetis. Ia mengubah cara Anda bertindak, cara orang melihat Anda, dan cara peluang mendekati Anda. Living in the end berarti berhenti membicarakan rencana-rencana Anda kepada orang yang tidak paham. Diamlah tentang impian Anda dan biarkan hasil akhirnya yang berbicara. Energi yang biasanya habis digunakan untuk menjelaskan dan meyakinkan orang lain, lebih baik disimpan untuk memperkuat keyakinan internal. Keheningan menjaga api manifestasi agar tetap panas dan tidak padam oleh tiupan keraguan orang lain. Setiap kali pikiran Anda kembali ke rasa, kapan itu akan datang? Segera tarik kembali ke dalam keheningan. Katakan pada diri sendiri bahwa pencarian telah berakhir. Rasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah beban besar baru saja jatuh dari bahu Anda. Kelegaan ini adalah tanda bahwa
Anda telah berhasil memindahkan kesadaran Anda ke realitas yang baru. Kekuatan detachment, melepaskan untuk mendapatkan. Kemelekatan adalah belenggu yang menahan manifestasi di tempatnya. Saat Anda merasa harus memiliki sesuatu agar bisa bahagia, Anda sebenarnya sedang menciptakan resistensi yang besar. Keterikatan emosional yang berlebihan menunjukkan adanya rasa takut kehilangan. Dan apa yang Anda takuti akan hilang, biasanya akan benar-benar menjauh karena energi ketakutan bersifat menolak. Melepaskan bukan berarti Anda tidak lagi menginginkan, melainkan Anda melepaskan ketergantungan pada hasilnya. Ini adalah seni mempercayai proses tanpa harus mengatur setiap detail jalannya. Alam semesta memiliki jutaan cara untuk mewujudkan impian Anda. Cara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh logika terbatas Anda. Dengan melepaskan, Anda membuka pintu bagi keajaiban yang tidak terduga. Dalam kebijaksanaan kuno, ini disebut sebagai jalan tanpa jalan. Anda menetapkan tujuan, merasakannya sudah terjadi, lalu membiarkannya pergi ke lautan kemungkinan. Seperti menanam benih di dalam tanah, Anda tidak menggali tanah setiap jam untuk melihat apakah ia sudah tumbuh. Anda membiarkannya dalam kegelapan tanah, diam, dan percaya bahwa alam akan melakukan tugasnya. Orang yang mampu melepaskan adalah orang yang paling berkuasa, karena mereka tidak bisa dimanipulasi oleh keadaan. Ketika Anda tidak lagi butuh, Anda menjadi sangat menarik bagi segala hal. Kekayaan menyukai mereka yang tidak rakus, dan cinta mengejar mereka yang sudah mencintai dirinya sendiri. Inilah ironi suci kehidupan. Berikan segalanya, maka Anda akan menerima segalanya. Detachment atau pelepasan juga berarti memaafkan masa lalu dan berhenti mencemaskan masa depan. Keheningan membantu Anda memotong tali-tali emosional yang mengikat Anda pada kegagalan lama. Setiap napas yang Anda buang adalah simbol pelepasan dari identitas lama yang tidak lagi melayani pertumbuhan Anda. Jadilah ringan seperti bulu agar angin takdir bisa membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Secara logis, stres yang timbul dari kemelekatan merusak kemampuan kognitif Anda untuk mengambil keputusan yang tepat. Orang yang tenang dan lepas justru lebih jernih dalam melihat peluang yang ada di depan mata. Mereka bertindak dengan presisi karena tidak dibayangi oleh tekanan untuk harus berhasil. Keberhasilan bagi mereka hanyalah efek samping dari keseimbangan batin. Latihlah diri Anda untuk berkata, ini atau sesuatu yang lebih baik sedang terjadi sekarang. Kalimat ini memberikan ruang bagi kecerdasan kosmik untuk memberikan sesuatu yang bahkan melampaui imajinasi Anda. Jangan membatasi Tuhan atau alam semesta dengan permintaan yang terlalu spesifik dan kaku. Biarkan keheningan menuntun Anda pada kelimpahan yang tak terbatas jenisnya. Mengubah frustrasi menjadi frekuensi nol. Frustrasi adalah indikator bahwa ego Anda sedang mencoba memaksa dunia materi untuk berubah sebelum energi internal Anda berubah. Itu seperti mencoba memutar paksa jarum jam agar waktu berjalan lebih cepat. Anda hanya akan merusak mekanismenya. Saat rasa frustrasi muncul, itu adalah tanda bahwa Anda telah keluar dari jalur keheningan dan masuk kembali ke jalur perjuangan yang melelahkan. Frekuensi nol adalah titik di mana tidak ada penilaian, tidak ada keluhan, dan tidak ada tuntutan. Di titik ini, Anda hanya menjadi pengamat yang netral terhadap hidup Anda sendiri. Inilah posisi kekuatan yang sebenarnya. Dari posisi netral, Anda dapat memilih arah mana saja tanpa terbebani oleh muatan emosional masa lalu yang berat. Ketika Anda menghadapi tantangan atau penundaan, jangan melawannya dengan kemarahan. Lawanlah dengan diam yang dalam. Diam di tengah badai adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Alam semesta memperhatikan bagaimana Anda bereaksi terhadap ketidakpastian. Jika Anda tetap tenang, Anda membuktikan bahwa Anda sudah layak menerima hal besar. Sains menunjukkan bahwa emosi negatif seperti frustrasi menghasilkan pola gelombang jantung yang tidak koheren. Ketidakteraturan ini mengganggu medan elektromagnetik tubuh Anda, yang bertindak sebagai pemancar sinyal ke alam semesta. Dengan kembali ke titik nol melalui meditasi hening, Anda memulihkan koherensi tersebut. Sinyal Anda kembali jernih dan kuat. Jadikan setiap hambatan sebagai pengingat
untuk kembali masuk ke dalam diri. Jangan mencari solusi di luar saat batin Anda sedang kacau. Diamlah sampai air pikiran Anda kembali bening, dan solusi akan muncul dengan sendirinya seperti mutiara di dasar laut. Kebijaksanaan tidak pernah datang kepada mereka yang terburu-buru dan panik. Banyak jiwa yang gagal tepat sebelum kemenangan mereka tiba karena mereka kehilangan kesabaran dan mulai mengeluh. Keluhan adalah pembatalan otomatis dari semua doa dan afirmasi yang pernah Anda ucapkan. 1 menit kemarahan bisa menghapus 1 bulan getaran positif. Lindungi frekuensi Anda dengan menjaga gerbang keheningan di dalam hati Anda setiap saat. Pahamilah bahwa alam semesta tidak memiliki konsep waktu seperti manusia. Penundaan bukan berarti penolakan, melainkan proses persiapan agar Anda siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Gunakan masa tunggu ini untuk memperdalam keheningan Anda. Semakin dalam akar keheningan Anda, semakin tinggi pohon keberhasilan yang bisa tumbuh tanpa roboh diterjang angin. Meditasi hening 5 menit tanpa kata. Latihan ini adalah inti dari transformasi yang kita bahas. Carilah tempat di mana tidak ada gangguan, di mana Anda bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Duduklah dengan nyaman, namun pastikan punggung Anda tidak membungkuk agar aliran energi tetap lancar. Pejamkan mata Anda dan mulailah dengan menyadari keberadaan napas Anda tanpa mencoba mengubah iramanya. Lupakan semua teknik pernapasan yang rumit dan biarkan tubuh Anda bernapas dengan kecerdasannya sendiri. Fokuskan perhatian Anda pada ruang gelap di balik kelopak mata Anda. Di sana tidak ada batas, tidak ada tembok, hanya ruang hampa yang luas. Masuklah ke dalam ruang itu seolah-olah Anda sedang menyelam ke dalam samudra yang paling dalam dan paling tenang. Selama 5 menit ini, dilarang keras untuk memvisualisasikan apapun atau mengucapkan afirmasi apapun di dalam pikiran. Tugas Anda hanya satu, menjadi sadar. Sadarilah bahwa Anda ada tanpa label nama, tanpa pekerjaan, dan tanpa masalah. Di dalam kekosongan ini, Anda melepaskan semua beban identitas sosial Anda yang melelahkan. Jika pikiran-pikiran liar muncul seperti awan yang lewat, jangan dilawan dan jangan diikuti. Cukup amati mereka dan kembali ke keheningan. Jangan berdialog dengan pikiran tersebut. Biarkan mereka lewat seperti orang asing di jalanan. Keberhasilan meditasi ini bukan pada kosongnya pikiran, melainkan pada kemampuan Anda untuk tidak terikat pada pikiran tersebut. Rasakan sensasi tubuh Anda mulai memudar dan Anda merasa menjadi energi murni yang meluas. Inilah kondisi di mana Anda menyatu dengan medan kuantum. Di titik ini, tidak ada jarak antara Anda dan keinginan Anda. Anda sedang berada di pusat penciptaan, di mana setiap niat kecil yang Anda simpan dalam hati akan bergema ke seluruh penjuru semesta. Setelah 5 menit berlalu, jangan langsung membuka mata dengan terburu-buru. Rasakan kedamaian yang baru saja Anda akses, dan bawalah rasa itu ke dalam aktivitas Anda selanjutnya. Keheningan ini tidak boleh berakhir saat meditasi selesai. Ia harus menjadi latar belakang dari semua tindakan Anda sepanjang hari. Anda adalah pusat ketenangan di tengah dunia yang bising. Praktikkan ini setiap pagi sebelum dunia menyentuh pikiran Anda, dan setiap malam sebelum Anda menyerahkan kesadaran kepada alam tidur. Konsistensi dalam diam jauh lebih berharga daripada ledakan motivasi yang sesaat. Dengan melatih otot keheningan ini, Anda sedang membangun magnetisme yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Mengunci energi sebelum tidur. Waktu tepat sebelum tidur adalah momen paling krusial dalam sehari. Di saat inilah pikiran sadar mulai menyerah dan menyerahkan tongkat estafet kepada pikiran bawah sadar. Apa yang Anda rasakan di menit-menit terakhir sebelum terlelap akan menjadi instruksi utama bagi alam bawah sadar untuk dikerjakan sepanjang malam. Jangan sia-siakan momen ini dengan mencemaskan hari esok. Kebanyakan orang melakukan kesalahan dengan meninjau kembali kegagalan hari itu sebelum tidur. Mereka membawa beban stres ke dalam mimpi, dan akibatnya mereka bangun dengan frekuensi yang sama rendahnya. Anda harus memutus rantai ini. Gunakan momen ini untuk memasuki keheningan total dan melepaskan seluruh narasi hidup Anda.
Dalam kondisi setengah sadar itu, bisikan satu kalimat yang merangkum segala sesuatu yang sudah selesai. Jangan meminta untuk esok hari, tapi nyatakan bahwa esok hari sudah diatur dengan sempurna. Rasa syukur yang muncul di ambang tidur adalah doa yang paling manjur. Rasakan sensasi hangat di dada Anda, seolah-olah semua impian Anda sudah menjadi kenyataan fisik. Keheningan di malam hari adalah jembatan menuju dimensi yang lebih tinggi. Saat tubuh Anda beristirahat, kesadaran Anda berkelana di medan energi. Jika Anda tidur dalam kondisi hening dan syukur, Anda sedang memesan realitas baru untuk esok pagi. Anda sedang menanam benih di tanah yang paling subur saat penjaga gerbang, pikiran logis, sedang tertidur. Hindari menggunakan gawai atau menonton berita buruk sebelum tidur. Cahaya biru dan informasi negatif adalah racun bagi manifestasi Anda. Lindungi ruang tidur Anda seolah-olah itu adalah kuil suci. Biarkan kegelapan dan keheningan menyelimuti Anda, membawa Anda masuk ke dalam rahim alam semesta untuk dilahirkan kembali saat fajar tiba. Pahamilah bahwa tidur bukan hanya istirahat biologis, melainkan proses pengkodean ulang realitas. Jika Anda mampu mempertahankan rasa kepemilikan hingga Anda benar-benar tidak sadar, maka keajaiban bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Alam semesta bekerja paling giat saat Anda berhenti berusaha dan hanya mempercayakan diri pada arus kehidupan. Besok pagi saat Anda terbangun, jangan langsung melompat dari tempat tidur. Diamlah sejenak selama 1 menit. Rasakan sisa-sisa energi syukur dari malam tadi. Biarkan perasaan itu meresap ke seluruh sel tubuh Anda. Dengan cara ini, Anda telah mengunci energi tersebut dan siap menjalani hari sebagai magnet hidup bagi keberuntungan. Gandhagen gumuruh lirikiri Nadagamanalun Shabda Pavitra Manambah dewa saha manusya inch bumi yawa kinarya ratna